Salam keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak, memohon Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, kita bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Setia
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari pengakuan iman rasuli bagian pertama dan maksudnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maksudnya adalah aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada, diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku, bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, menghangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Dipanggilnya untuk hidup yang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pemurahan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan das khotbah untuk hari Minggu ini diambil dari Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan 22. Saya akan bacakan, beginilah sabda Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram
dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas misbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari kesaksian Alkitab sejak semula Allah sudah menunjukkan hakikatnya sebagai Allah yang maha kuasa dan berotoritas penuh atas kehidupan di dunia ini. Sebab ia adalah sumber kehidupan. Allah telah mengaruniakan kehidupan kepada kita begitu mulia, agung, dan terhormat. Namun kita umat manusia sering merusak, mengganggu, dan menodainya dengan berbagai kejahatan dan dosa yang dilakukan. Walaupun demikian, Allah selalu berupaya untuk menjaga dan memulihkan kehidupan tersebut. Itulah juga yang hendak kita lihat dari kisah Nuh dalam khotbah hari Minggu ini. Sebelum nas ini pada pasal 7 dituliskan, Allah menurunkan hukuman kepada umat manusia dengan mendatangkan air bah. Allah harus membersihkan kehidupan itu dari cemaran dosa melalui air bah. Orang-orang berdosa yang selalu berniat dan melakukan yang jahat dimusnahkan melalui air bah. Tetapi Nuh beserta seluruh keluarganya, karena imannya, ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah, memperoleh keselamatan. Tindakan Allah sebagai bentuk murka dan amarahnya atas dosa tidaklah berakhir pada penghukumannya. Tetapi Allah terus berpikir, bergumul, dan mengusahakan bagaimana supaya kehidupan yang lebih baik lagi seturut dengan misinya sejak permulaan terus berlanjut. Dalam nas firman Tuhan hari ini, air bah diberhentikan oleh Allah. Nuh bersama dengan keluarganya dan berbagai binatang yang selama air bah dipisahkan atau diasingkan dalam satu bahtera yang sangat besar. Kini mereka disuruh keluar dari bahtera itu oleh Allah untuk kembali ke bumi serta melanjutkan hidupnya sesuai dengan perintah Allah. Dan itulah juga rancangan Allah sejak semula kepada manusia. Apa yang hendak kita peroleh dari firman Tuhan ini? Pertama, patutlah kita berlimpah syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah atas penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Suka duka silih berganti. Hal-hal yang menyenangkan dan menyedihkan. Yang membuat kita tertawa atau menangis. Manis dan pahitnya rasa hidup. Naik dan turunnya ekonomi atau kesehatan. Dan lain-lain. Semuanya bisa terjadi. Walau kadang kita tidak menginginkan terjadi. Tetapi percayalah, Tuhan tidaklah pernah meninggalkan kita. Ia setia mengasihi dan peduli dengan kehidupan kita. Di saat sulit sekalipun, Ia selalu memperhatikan kita. Serta Ia datang atau bertindak tepat pada waktunya. Seperti yang terjadi kepada Nuh, di mana ia mengalami masa-masa sulit dan getir, yakni berada dalam bahtera di tengah ombak, gelombang, air bah, hari demi hari selama 40 hari. Tapi Tuhan
mengingatnya dan menunjukkan belas kasihannya kepada Nuh. Demikianlah Allah tidak akan pernah lupa kepada kita. Hidup ini memang misteri bagi logika dan penglihatan kita. Tetapi bagi Allah sangat jelas dan berada di dalam kendalinya. Kita boleh ada seperti sekarang ini karena Ia selalu ada untuk kita. Hal yang pertama dilakukan Nuh sejak diperintahkan oleh Allah keluar dari bahtera itu adalah dengan mengucap syukur kepada Tuhan, membawa kurban persembahan kepada Tuhan. Demikianlah juga kiranya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan, atas pertolongan, atas tindakannya yang menyelamatkan hidup kita dari berbagai gelombang, ombak dan cobaan dunia ini. Dan ungkapan syukur bukan hanya melalui verbal saja, tetapi sebagai tanda syukur dan kepercayaan kita kepadanya. Alangkah baiknya bila kita selalu berserah diri kepada Tuhan dan memohon kasih serta penyertaannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, manusia tidak bisa tinggal terus-menerus dalam suatu ruangan atau tempat yang tertutup, serta menutup dirinya, menutup hidupnya kepada dunia di mana ia berada. Mungkin oleh karena berbagai peristiwa atau sifat-sifat dan perilaku yang terjadi di dunia di mana kita berada, di sekeliling kita, apakah di lingkungan pekerjaan, atau di tengah-tengah masyarakat bertetangga, atau di suatu perkumpulan aktivitas, sehingga kita pernah harus mengasingkan diri, harus memisahkan diri atau menyingkir dengan maksud supaya kita dapat menenangkan diri atau tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik dari lingkungan di sekitar atau perkumpulan tersebut. Maka melalui firman Tuhan ini mengarahkan kita saatnya untuk kembali membuka diri dan membaur dengan kehidupan yang selama ini kita berada. Kita tidak akan pernah dewasa dan matang bila hanya menutup diri. Justru kita akan semakin kerdil dan berpikir sempit serta monoton. Tetapi hidup kita akan semakin indah, semakin berwarna, dan semakin bermakna bila kita mau membuka diri serta berinteraksi dengan dunia, lingkungan di sekitar kita. Saatnya bagi kita untuk hadir serta mengambil peran yang berguna, yang penting bagi kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, kita adalah mandataris Allah untuk menjaga kelestarian hidup di dunia ini. Seperti kita ketahui, dalam waktu-waktu terakhir ini sudah sangat terasa dampak domino dari perubahan iklim yang terjadi. Di berbagai daerah di Indonesia ini musim kering terjadi yang mengakibatkan kebakaran hutan, asap yang menimbulkan beragam penyakit yang serius atau akut. Demikian juga pertanian yang gagal. Dan masih banyak lagi dampak dari perubahan iklim. Yang semuanya itu berdampak kepada kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Maka melalui firman Tuhan hari ini hendak menyadarkan kita kembali akan mandat, akan tanggung jawab dari Allah kepada kita di dunia ini. Sejak semula Tuhan telah menetapkan bahwa manusia hidup dan bertambah banyak atau beranak cucu di bumi ini. Dan manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi ini serta untuk menguasai segala ciptaan lainnya. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab oleh Allah untuk mengusahakan atau mengelola bumi ini. Supaya bumi ini menjadi kediaman bersama seluruh ciptaan Allah. Melalui kisah Nuh ini hendak menyadarkan kita
betapa pentingnya kehadiran kita, peran kita di dunia ini. Karena itu marilah melanjutkan atau meneruskan tugas tanggung jawab itu. Keharmonisan dan kebaikan bumi ini harus menjadi perhatian yang serius dan penting dari kita. Anak cucu dan generasi-generasi berikutnya tentulah juga berhak untuk menikmati hidup di dunia ini dengan tenang, dengan nyaman, dan sejahtera. Kita harus memiliki pandangan yang baru tentang dunia ini, di mana dunia ini bukan lagi hanya sebagai objek semata untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita, tetapi dunia ini adalah tempat yang membuat kita betah. Bumi ini adalah tempat di mana kita merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan, bagaimana karunia Tuhan, bagaimana pengasihan Tuhan yang dengan indahnya mengalir setiap hari bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Allah melalui putranya Yesus Kristus hadir di dunia ini untuk menyatakan pemulihan Allah akan kehidupan di dunia ini. Ia rela mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan nyawanya untuk dunia ini, untuk menguduskan umat manusia dari dosa-dosa yang mencemarinya. Sehingga kita dalam anugerah keselamatan Allah. Karena itu, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, kita dipanggil, saudara-saudara, diutus oleh Tuhan, membawa atau menyatakan pemulihan hidup itu kepada dunia ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu. Menjadi kabar baik, kabar sukacita di dalam hidup kami. Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kami dari segala dosa kami. Dan dampaknya yang begitu besar, yang membuat kami sering menderita, mengalami kesusahan. Tetapi oleh firman-Mu Engkau memberitakan kepada kami, Tuhan yang mengaruniakan hidup, memelihara hidup kami, dan memulihkan hidup kami. Dan di dalam Yesus Kristus kami memperoleh keselamatan daripada-Mu. Tuhan mengutus kami hadir ke dunia ini untuk membawa pemulihan tersebut. Sehingga bumi ini penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan keharmonisan dari Tuhan. Bumi ini menjadi tempat bagi kami merasakan berkat-berkat dari Tuhan Allah, merasakan kasih serta pemeliharaan Tuhan. Bumi ini tempat kami untuk memuji memuliakan Tuhan Allah. Dengarkanlah kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Jangan ku kerja baginya, bagiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita berdoa
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sehat bagi kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah dengan kasih-Nya yang tulus, ikhlas, dan murni. Tidak berapa lama lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2023 ini. Pesta Gotilon adalah tradisi teologis Alkitabiah yang begitu bernilai luhur dan syarat makna yang dalam. Sebagaimana perintah Allah kepada umat-Nya, bangsa Israel, sewaktu mereka keluar dari perbudakan Mesir dan mengembara di padang gurun dalam perjalanan pulang ke tanah perjanjian, sebagaimana dikaruniakan oleh Allah kepada leluhur mereka. Walau padang gurun itu sangat tandus dan kering, tetapi umat itu bisa melihat dan merasakan bagaimana kemurahan hati Tuhan yang menyertai dan melihara kehidupan mereka hari demi hari. Dalam tradisi gerejawi di gereja kita HKBP, kita juga mengenang leluhur para pendahulu kita di permulaan gereja HKBP di kampung halaman atau di Bona Pasugit. Mereka sangat berterima kasih dan berlimpah syukur kepada Allah yang telah membebaskannya dari perbudakan dan kuasa kegelapan dunia ini. Sewaktu mereka memanen atau menggotil buah sulung dari hasil tanah atau ladangnya, mereka mengingat gereja sebagai bait Allah dengan maksud bagaimana supaya pelayanan gereja dan pekabaran Injil terus berlangsung ke seluruh jemaat dan ke dunia ini. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan gotilon kita, sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.